kebanyakan yang mandek di tengah jalan. Karena apa? Karena dari awal sudah tidak ada perencanaan, tidak punya planning ke depannya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa. Nah, semua itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong doro untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, untuk kawan-kawan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Semoga kawan-kawan selalu disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini kawan-kawan saya itu ingin berbagi ataupun bercerita bagaimana kita terjun di usaha beternak ayam. Nah, sebenarnya bukan hanya dalam beternak ayam saja kawan-kawan, akan tetapi yang ingin saya bahas di sini itu tentang semua usaha. Nah, sebelum kita terjun ke dunia usaha kawan-kawan, baik beternak ayam ataupun usaha-usaha yang lain, nah, kita perlu yang namanya planning kawan-kawan. Nah, kenapa kawan-kawan kita perlu sebuah perencanaan dalam suatu usaha? Karena untuk keberlangsungan usaha yang kita bangun kawan-kawan. Karena dalam suatu usaha kita harus punya tujuan. Seperti dalam beternak ayam kawan-kawan. Nah, kita juga harus punya tujuan, punya target kawan-kawan. Terkadang masih banyak peternak-peternak pemula khususnya seperti saya ini kawan-kawan yang masih kebingungan ketika sudah terjun dalam usaha peternakan seperti ini. Sebenarnya kawan-kawan, kalau misalkan dari awal kita sudah mau membuat rencana, ada planning ke depannya itu seperti apa, kita mainnya di apa, nah kita tidak akan kesulitan. Nah, ketika kita sudah menjalankan usaha yang kita rintis itu kawan-kawan. Nah, contoh mudahnya seperti ini kawan-kawan. Kita memulai beternak ayam. Nah, kita mau mainnya di mana? Entah itu mau main di telur, entah itu mau main di pembesaran, ataupun di indukan-indukan seperti ini. Nah, kita harus punya tujuan-tujuan itu supaya kita tidak kebingungan ketika ingin mencari pasar. Kalau misalkan kita mau main di telur kawan-kawan, ya kita tinggal cari target-target pasar untuk menjual telur-telur yang dihasilkan. Kalau misalkan kita mau main di pedaging kawan-kawan, ya kita tinggal cari pasar-pasar yang memang membutuhkan itu. Contohnya seperti warung-warung makan kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Kalau misalkan mau main di telur, ya kita cari pasar di bagian telur. Mau main di pedaging, kita cari pasar yang memang membutuhkan khusus ayam pedaging. Dan selanjutnya kawan-kawan, kalau misalkan kita mau main di OC, ya kita cari peternak-peternak yang memang mainnya di bagian pembesaran saja. Nah, kita khusus untuk mencetak di OC-nya. Nah, hal seperti itu penting kawan-kawan untuk keberlangsungan usaha yang kita bangun, usaha ternak yang kita bangun. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita memulai beternak ayam, kita tidak berhenti di tengah jalan. Terkadang kawan-kawan, ketika kita memulai suatu usaha itu kebanyakan yang mandek di tengah jalan. Karena apa? Karena dari awal sudah tidak ada perencanaan, tidak punya planning ke depannya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa. Nah, semua itu tidak ada kawan-kawan. Makanya yaitu yang terjadi adalah berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan kawan-kawan, yang didapat itu bukanlah sebuah keuntungan, akan tetapi kerugian. Nah, jadi sebelum kita terjun, kita rencanakan dulu mau main di apa. Nah, target-targetnya apa, tujuannya apa, supaya kita tidak kebingungan di tengah jalan. Nah, makanya sebelum kita memulai beternak, kita harus punya konsep terlebih dahulu. Setelah kita sudah mempunyai konsep, nah baru kita eksekusi apa yang akan kita bangun, yang akan kita rintis begitu kawan-kawan. Supaya kita, ya seperti yang saya katakan dari tadi, supaya kita tidak
kebingungan di tengah perjalanan. Nah, semua itu kawan-kawan berlaku untuk semua usaha. Baik mau usaha itu kecil ataupun besar, ya kita tetap harus punya konsep, punya perencanaan, punya tujuan supaya usaha yang kita bangun itu berjalan dengan konsep yang sudah kita tentukan di awal. Jadi konsep dulu baru kita eksekusi. Nah, mungkin cukup sekian dulu kawan-kawan video singkat di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi di next video kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.